Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan sekalian, jadi insya Allah kita kembali bertemu di ruang perkuliahan ini untuk mengikuti mata kuliah hukum pidana, di mana insya Allah pada hari ini kita akan membahas materi tentang apa itu hukum pidana dan beberapa pengertian hukum pidana yang diutarakan oleh para. Nah, sebelum saya memulai, mungkin saya ingin sedikit mencoba refresh kembali pengetahuan kita di mata kuliah sebelumnya. Mungkin masih ada rekan-rekan sekalian yang masih ingat apa pengertian daripada hukum? Ada? Oke, silakan. Jadi, ada lagi yang lain? Ada yang tahu atau ada yang masih ingat tentang apa yang dimaksud dengan hukum? Oke, silakan. Hukum ialah kaidah atau asas yang mengatur dan menciptakan tata tertib masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Oke, saya minta satu lagi. Ada lagi yang ingin berkomentar tentang apa itu hukum? Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia. Oke, jadi berbicara mengenai masalah pengertian hukum, definisi hukum, seperti apa yang diutarakan oleh tiga rekan kita tadi, itu semuanya benar, ya. Tapi perlu kita pahami bahwa sampai saat ini, ketika kita berbicara tentang definisi hukum, belum ada satupun pakar, tentunya dalam hal ini pakar hukum, baik dari dalam maupun dari luar, yang secara konkret menyepakati apa pengertian daripada hukum itu sendiri. Tentunya ada alasan kenapa sampai saat ini hukum belum memiliki pengertian secara konkret. Mengingat ruang lingkup daripada hukum itu sendiri sangat luas. Ya. Sampai kapanpun hukum itu tidak dapat didefinisikan. Akan tetapi itu tidak bisa menjadi alasan bahwa bagaimana kita mempelajari hukum ke depan. Nah, sebagai petunjuk dalam mempelajari apa itu hukum, yang harus kita pahami adalah hukum itu merupakan aturan. Hukum itu merupakan kaidah. Tadi sudah disebut oleh rekan kita salah-satu. Ya. Hukum itu adalah aturan. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum, maka kita berbicara tentang aturan, norma, kaidah, pedoman, asas dan sebagainya. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian sebagaimana materi kuliah kita hari ini tentang hukum pidana, saya ingin memperkenalkan tentang apa itu hukum. Hukum pidana merupakan salah satu bagian daripada hukum publik. Ada yang tahu apa itu hukum publik? Saya, Pak. Oke, silakan. Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara seseorang dengan negara. Oke, jadi kata kunci daripada hukum publik adalah hukum yang mengatur antara yang pertama negara, yang kedua masyarakat, dan tentunya person atau individu sebagai subjek hukum. Nah, inilah yang membedakan antara hukum publik dengan hukum privat. Cara menentukan perbedaannya adalah lihat siapa subjek hukum yang terlibat. Saya ulangi, kalau di dalam hukum publik yang terlibat itu adalah negara dan masyarakat. Sedangkan kalau hukum privat tentunya yang terlibat itu hanya masyarakat. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Beberapa referensi yang diutarakan oleh para pakar tentang apa itu hukum pidana. Ya, tapi sebelum kita melihat bagaimana definisi hukum pidana menurut para pakar,
secara kesimpulan kita bisa memahami bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan tentang yang pertama apa yang dilarang, yang kedua apa yang dianjurkan, dan yang ketiga ada larangan ketika antara perintah dan larangan tersebut dilakukan, termasuk bagaimana tata cara mempertahankan daripada hukum tersebut. Pengertian hukum pidana sebagaimana diutarakan oleh Pak ahli, ada pendapat ya sebagaimana diutarakan oleh Bu Yatno. Saya bacakan supaya tidak keliru. Hukum pidana itu merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di satu negara dan memuat dasar-dasar tentang peraturan dan ketentuan mengenai apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, serta larangan ancaman pidana bagi yang melakukan. Ini harus dipahami ya, rekan-rekan sekalian. Nah, tentunya bukan hanya yang diutarakan oleh Prof. Mulyato tentang pengertian hukum pidana. Masih ada beberapa pakar termasuk diutarakan oleh Mesger, ada Limer, yang mungkin kalau rekan-rekan lihat mungkin ada perbedaan narasi, tapi secara substansi maknanya sama. Apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, dan ada larangan ketika larangan dan perintah itu tidak dilakukan. Hukum, regulasi dibuat itu ada fungsinya, itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian di dalam literasi juga beberapa referensi tentang pengertian hukum pidana. Fungsi hukum pidana itu ada dua. Ada sebagai fungsi preventif, ada sebagai fungsi represif. Apa itu fungsi preventif? Apa itu fungsi represif? Nah, fungsi preventif adalah salah satu fungsi di mana hukum pidana itu berfungsi sebagai alat untuk mencegah. Ya, sedangkan represif adalah fungsi penindakan. Kalau rekan-rekan pernah mendengar dalam istilah hukum kesehatan mencegah lebih baik daripada mengobati, itulah makna dari kata preventif atau pencegahan. Pertanyaannya, bagaimana hukum pidana bisa mencegah terjadinya tindak pidana atau terjadinya sebuah kejahatan? Berbicara mengenai masalah hukum pidana, maka kita tidak lepas dari yang namanya sumber hukum pidana. Dan berbicara mengenai masalah sumber hukum pidana, maka yang harus kita pahami ada dua. Ada sumber hukum pidana material, ada sumber hukum pidana material. Ada juga sumber hukum pidana di luar daripada KUHP. Sekali lagi, karena memang skop daripada hukum pidana itu luas juga, bukan hanya yang ada di dalam KUHP. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu sumber hukum pidana material? Sumber hukum pidana material adalah sumber hukum yang diatur dan tertuang di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau biasa kita kenal KUHP. Mengingat sekarang ini tahun 2022, beberapa bulan yang lalu KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sudah disahkan. Jadi mau tidak mau kita akan mempelajari hal yang baru ya. Tapi untuk saat ini kita tetap menjadikan KUHP yang merupakan warisan Hindia Belanda untuk kita jadikan referensi mata kuliah kita hari ini. Nah, KUHP adalah sumber hukum pidana material, di mana KUHP ini secara sistematika itu terbagi atas 3 buku. Buku 1, buku 2, dan buku 3. Ada yang tahu buku 1 mengatur tentang apa, buku 2 mengatur tentang apa, buku 3 mengatur tentang apa? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Jadi KUHP terdiri dari 3, yaitu buku 1 ketentuan umum,
buku 2 kejahatan dan buku 3 pelanggaran. Oke. Jadi sistematika pembagian hukum pidana material atau sumber hukum pidana material dalam KUHP itu ada 3 buku. Buku 1 memuat tentang ketentuan umum, buku 2 memuat tentang kejahatan, buku 3 memuat tentang pelanggaran. Ya, jadi itu yang harus kita pahami ya, bahwa sumber hukum material KUHP itu pada dasarnya itu disusun atas 3 buku. Buku 1, buku 2, buku 3. Nah, di dalam di dalam literasi lain dikenal juga bahwa KUHP itu merupakan salah satu sumber hukum yang sudah dikodifikasi. Karena ada juga beberapa regulasi yang belum terkodifikasi. Ya. Nah, kemudian sumber hukum yang kedua adalah sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum formil? Kalau di dalam KUHP yang merupakan sumber hukum material yang di dalamnya mengatur tentang substansi inti daripada pasal-pasal yang diatur di dalam hukum pidana, maka di dalam sumber hukum formil yang juga biasa dikenal sebagai hukum acara, di situ mengatur tentang bagaimana cara menegakkan hukum material. Karena kalau kita lihat di dalam KUHP, di situ tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan atau tata cara dalam menegakkan hukum material itu sendiri. Kalau kita lihat salah satu pasal yang ada di dalam KUHP, contoh misalnya, saya kasih contoh pasal 338 tentang pembunuhan, di mana di dalam pasal 338 itu berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana pembunuhan dengan ancaman pidana 15 sampai 20 tahun. Nah, di dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana mekanisme, bagaimana tata cara terkait bagaimana pelakunya ditangkap, bagaimana pelakunya dihadapkan di proses persidangan. Itu yang tidak terurai di dalam hukum pidana material atau KUHP. Terus bagaimana? Di mana kita melihat tata cara pelaksanaannya? Kita melihat di dalam sumber hukum pidana formil atau biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, atau biasa disingkat dengan istilah KUHP. Nah, disinilah terurai bagaimana mekanisme tata cara pelaksanaan penegakan hukum material, mulai dari bagaimana penyelidikan dilakukan, bagaimana penyidikan dilakukan, bagaimana penangkapan, bagaimana penahanan, bagaimana penggeledahan, penyitaan sampai selesai proses persidangan. Ya, itulah tadi penjelasan tentang materi kuliah kita hari ini. Nah, sebelum saya menutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Siapa tahu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kasih kesempatan, silakan. Saya Pak. Oke, silakan sebutkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Andi Alvina Kasmi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kan Bapak tadi menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana ini termasuk dalam hukum publik. Jadi pertanyaan saya, kenapa hukum pidana masuk ke dalam hukum publik? Tolong dijelaskan. Oke. Pada dasarnya penjelasan hukum publik itu kita dapatkan pada materi kuliah pengantar ilmu hukum. Mungkin masih ada yang ingat ya, bahwa di dalam pembagian hukum secara umum ada 2, ada hukum publik, ada hukum privat. Hukum publik itu apa? Hukum privat itu apa? Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam penjelasan hukum publik, dengan yang membedakan antara hukum privat itu adalah siapa yang terlibat di dalamnya. Jadi di dalam menentukan perbedaan antara hukum privat dengan hukum publik, itu kata kuncinya adalah lihat siapa-siapa yang terlibat di dalam hukum tersebut. Nah, kalau di dalam hukum privat yang terlibat itu hanya personnya yang sebagai subjek hukum.
orang yang satu dengan orang yang lain. Sedangkan di dalam hukum publik yang terlibat itu adalah negara dan masyarakat. Dan dalam beberapa referensi juga disebutkan bahwa individu juga masuk kategori. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa hukum pidana dikategorikan di dalam pembagian hukum publik? Karena kalau kita melihat cara penegakan hukum pidana, cara penuntutan hukum pidana itu tidak sama ketika kita melihat bagaimana di dalam pengaturan hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata, ketika seseorang merasa haknya dirugikan, maka yang berhak melakukan penuntutan adalah orang yang bersangkutan. Contoh misalnya, ketika si A diambil tanahnya oleh si B, apakah si C atau si D boleh melakukan penuntutan terhadap apa yang dilakukan oleh si B? Atau apakah negara boleh melakukan penuntutan terhadap apa yang dilakukan oleh si B tadi? Jawabannya tidak. Karena di dalam hukum perdata yang merasa dirugikan, maka ialah yang harus melakukan penuntutan. Beda kalau dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum pidana, ketika salah satu subjek hukum melakukan suatu kejahatan tidak pidana, maka negara yang hadir untuk melakukan penuntutan. Negara dalam artian ini siapa? Semua penegak hukum. Kalau kita bicara tentang penegak hukum, sebagaimana di dalam sistem peradilan pidana kita, ada 3 lembaga penting yang berperan dalam law enforcement atau penegakan hukum. Yang pertama, lembaga kepolisian yang memiliki kewenangan lembaga penyidikan, kemudian lembaga kejaksaan yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan, dan yang terakhir adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Jadi itulah kenapa hukum pidana dikatakan sebagai hukum publik, ya. Karena melihat ketika ada persoalan siapa yang melakukan penuntutan atau siapa yang melaporkan. Bisa dipahami jawabannya? Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Oke, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratia. Pertanyaan saya, apakah semua percobaan dapat dipidana? Oke. Saya coba menjawab pertanyaan daripada saudara tadi. Nah, apakah semua tindak pidana percobaan atau percobaan dalam melakukan tindak pidana itu bisa dipidana? Nah, kalau jawabannya, kalau pertanyaannya sebagaimana yang diatur di dalam buku 2 yang memuat tentang kejahatan, maka jawabannya adalah tidak. Ya. Karena harus kita pahami bahwa tindak pidana itu bisa juga bisa diklasifikasikan atas 2. Ada kejahatan, ada pelanggaran. Kalau yang pertanyaannya tadi yang Anda maksud adalah kejahatan sebagaimana diatur dalam buku 2, maka semua percobaan melakukan tindak pidana itu dipidana. Tapi kalau pelanggaran itu tidak. Makanya ada di dalam hukum pidana bahwa percobaan melakukan kejahatan itu pasti dipidana. Tapi percobaan melakukan pelanggaran itu belum tentu dipidana. Itu tergantung dari jenis pelanggaran apa yang dilakukan. Paham ya? Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahan ini. Silakan sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ande Hekal Saputra. Pertanyaan saya, di dalam buku 2 KUHP ada yang namanya asas legalitas. Jadi bisakah Bapak menjelaskan apa itu asas legalitas? Oke, itu saja pertanyaannya. Ya, Pak. Nah, asas legalitas adalah asas yang sangat fundamental di dalam hukum pidana. Di mana di dalam asas legalitas itu ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, tidak boleh seseorang dihukum tanpa ada aturan yang mengatur, terlebih
dahulu. Kemudian asas legalitas yang kedua adalah hukum pidana itu tidak boleh menggunakan analogi persamaan. Nanti ada materinya, kita sampai di sana. Dan yang terakhir adalah asas legalitas yang ketiga adalah hukum pidana tidak berlaku surut atau menganut asas retroaktif. Sudah dipahami ya? Jadi asas legalitas itu tidak diatur dalam buku 2 tapi buku 1 hukum pidana. Oke? Untuk perkuliahan kita hari ini cukup sekian. Makanya itu mungkin bisa kita simpulkan pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, hukum pidana itu merupakan bagian daripada hukum ya. Kemudian di dalam hukum pidana sebagaimana diatur di dalam sumber hukum itu diatur ada 2 ya, ada sumber hukum pidana material, ada sumber hukum pidana formil. Juga termasuk sumber hukum pidana yang diatur di luar daripada hukum pidana atau KUHP. Karena memang mengingat ada beberapa tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir adalah hukum pidana itu ada yang namanya asas legalitas. Nah, asas ini sangat fundamental di dalam hukum pidana mengingat ketiga pengaturan atau ketiga penjelasan daripada asas legalitas ini penting sekali untuk kita pahami. Sekian untuk hari ini rekan-rekan sekalian. Insyaallah minggu depan kita akan mencoba mempelajari materi tentang alasan hapusnya pemidanaan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.